Saya Ratu Zawapati Purnomo dari Politeknik Ubaya, Prodi Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan tentang pandemi COVID-19 atau virus corona yang tersebar di Indonesia. Saat ini di Indonesia yang telah positif virus COVID-19 sebanyak 3.842, yang sembuh 286 jiwa, sedangkan yang meninggal sebanyak 327 jiwa. Di Jawa Timur sendiri yang sudah positif 256 jiwa, sedangkan yang pasien dalam pengawasan sebanyak 1.333 jiwa, yang orang dalam pengawasan 13.342 jiwa. Untuk yang di seluruh Surabaya yang positif COVID-19 sebanyak 97 jiwa. Pasien dalam pengawasan sebanyak 497 jiwa. Orang dalam pengawasan sebanyak 1.255 jiwa. Pasien konfirmasi sembuh sebanyak 32 jiwa, sedangkan untuk pasien yang konfirmasi meninggal sebanyak 10 jiwa. Pemerintah Indonesia sudah mengeluarkan kebijakan, yaitu pelajar maupun mahasiswa belajar dari rumah, pekerja pun dilakukan work from home, dan kegiatan yang mengumpulkan massa langsung dibubarkan oleh pihak kepolisian, TNI, dan sebagainya. Semua dilakukan untuk mencegah laju penyebaran virus COVID-19 atau virus corona. Artinya kegiatan keluarga terpusat di rumah. Masyarakat pun mulai kebingungan apa aktivitas yang bisa dilakukan selama 1 bulan tanpa membuat mereka bosan, mengingat pemerintah juga menyarankan social distancing atau menghindari berada di kerumunan maupun pergi keluar rumah tanpa alasan mendasar. Pergi ke mall tentu bukan pilihan. Kini kreativitas dan kesabaran pun diuji. Seperti banyak mall dan pasar-pasar tradisional itu kebanyakan buka tidak terlalu lama, dikarenakan untuk mengurangi laju penyebaran COVID-19. Sebelum kita masuk terlebih jauh di vlog ini, kita harus tahu apa sih itu virus COVID-19 atau virus corona. Virus COVID-19 merupakan SARS-CoV-2, adalah virus yang menyerang sistem pernafasan dan pertama kali ditemukan di Wuhan, China. COVID-19 dapat menyebabkan gangguan pada sistem pernafasan, pneumonia akut, sampai kematian. COVID-19 dapat menular melalui cairan yang berasal dari batuk dan bersin, kontak pribadi seperti menyentuh dan berjabat tangan dengan pasien COVID-19, menyentuh benda-benda yang sudah terinfeksi virus COVID-19, kemudian menyentuh mulut, hidung, mata sebelum mencuci tangan, dan kontaminasi tinja. Tapi yang kontaminasi tinja jarang terjadi sih. Banyak ahli yang memprediksi perihal puncak pandemi COVID-19 yang terjadi di Indonesia, serta kapan sekiranya pandemi ini akan melanda. Pandemi ini diprediksi masih terus meningkat hingga mencapai puncaknya di sekitar 29 bulan Mei atau awal Juni. Cara terbaik untuk melindungi diri atau utamanya mencegah dari paparan virus corona adalah mencuci tangan dengan sabun dan air secara benar dan teratur. 20 detik ya mencuci tangannya. Mengadakan kerja bakti yang kayak seperti menyemprotkan desinfektan di tiap-tiap rumah yang berada di kampung. Untuk kondisi saat ini menurut saya belum mencapai puncak dari pandemi COVID-19 di Indonesia sih. Secara umum terlihat masih pada awal peningkatan kasus untuk saat ini. Meski pemerintah sudah mengambil berbagai langkah strategis, tapi peran kaum muda seperti saya dan teman-teman untuk aktif memastikan advokasi kesehatan masyarakat
ya lebih penting juga sih. Sementara jika telah mencapai puncaknya nanti, justru tidak ada pertambahan jumlah kasus lagi atau menurunnya kasus virus COVID-19 ini ya. Angkanya malah akan menurun, bener sih. Kaum muda menjadi kelompok masyarakat sipil yang memiliki jangkauan luas dan sumber daya potensial untuk mendorong kebijakan yang efektif dalam memastikan pencegahan dan pengendalian COVID-19 di berbagai daerah di Indonesia, termasuk di daerah rumah kalian sendiri. Nah, meski pemerintah sudah mengambil berbagai langkah saat ini, tapi peran kaum muda untuk aktif memastikan advokasi kesehatan masyarakat disebut penting loh. Kaum muda menjadi kelompok masyarakat sipil yang memiliki jangkauan luas dan sumber daya potensial untuk mendorong kebijakan yang efektif dalam melaksanakan pencegahan dan pengendalian COVID-19 di berbagai daerah di Indonesia. Seperti dokter atau perawat yang masih baru jadi. Mereka merelakan untuk menjadi pahlawan garda depan pencegahan virus COVID-19 ini. Nah, kita yang masih sebagai pelajar dan mahasiswa tetap harus menjadi garda depan untuk mencegah COVID-19 ini dengan cara tetap di rumah, menjaga jarak 1 meter kepada orang lain, sering-sering mencuci tangan menggunakan sabun dan air dengan benar selama 20 detik. Jika keluar-keluar, lebih baik memakai masker. Dengan demikian, cara terbaik untuk melindungi diri atau pencegahan dari paparan virus corona yaitu mencuci tangan, seperti saya tadi, mencuci tangan dengan baik dan memakai masker untuk yang keluar rumah. Alangkah lebih baiknya lagi, tetap stay at home dan jaga jarak sejauh 1 meter. Tetap jaga kesehatan ya teman-teman. Walaupun kita tetap di rumah, jalankan aktivitas seperti biasanya, seperti belajar, membantu orang tua, mengerjakan tugas-tugas, dan tetap jaga kesehatan nomor 1. Untuk teman-teman dan saudara-saudara yang telah positif COVID-19 atau menjadi pasien dalam pengawasan dan orang dalam pengawasan tentang COVID-19 ini, tetap semangat, jangan pernah putus asa, pasti kalian akan sembuh dan menjadi negatif dari virus COVID-19 ini. Untuk yang tidak terkena dan masih sehat, tolong tetap stay at home dan memperlakukan social distancing dengan melakukan jarak berdekatan dengan orang sejauh 1 meter. Sekian dari vlog dari saya. Terima kasih.